Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang kembali lagi menonton di channel ini, thank you banget. Dan untuk yang baru pertama kali, selamat datang di channel Rikaro. Apa kabar nih teman-teman? Saya sangat berharap ya kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Jatuh cinta berjuta rasa. Ya, jatuh cinta itu memang indah sekali ya. Apalagi kalau hubungan asmara itu berlanjut nih ke jenjang yang lebih serius, yang lebih sakral, yaitu sebuah pernikahan. Dilamar, akad nikah, acara resepsi, dan setelah itu pasangan pengantin pun mulai nih untuk belajar hidup mandiri, membangun biduk rumah tangga berdua. Lanjut, kemudian mereka menyiapkan diri untuk menjadi pasang orang tua. Tapi gimana nih teman-teman, saat kita sedang bahagia-bahagianya, baru saja melahirkan, tiba-tiba suami itu menghilang. Wus, hilang kayak ditelan bumi. Nggak ada yang tahu di mana dia berada. Saudara, kawan-kawannya itu nggak ada yang tahu dia di mana. Bahkan ponsel dan segala macam sosial medianya itu nggak bisa dihubungi. Pasti sedih banget dan nggak karuan ya itu perasaan istrinya teman-teman. Dan hal ini itu benar-benar terjadi loh. Terjadi baru saja nih di kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya teman-teman, sebelum masuk ke ceritanya, saya mau kenalin dulu nih kalian dengan channelnya teman saya. Ya, yang mungkin sebagian di antara teman-teman itu udah kenal dong ya dengan channel Cerita Miranti. Nah, di channel ini itu teman-teman bisa dapat banyak banget kisah-kisah nyata ya dari dunia. Kan tentunya itu berbagai kisah unik dari dalam maupun dari luar negeri. Alur ceritanya itu keren-keren banget dan seru tuh untuk diikutin. Saya udah taruh ya link channelnya itu di deskripsi nih, biar teman-teman yang belum subscribe nanti bisa langsung cus aja tuh ke channelnya, nonton video-videonya, dan tentunya setelah selesai menonton video ini ya. Dan teman-teman, inilah dia kisah sedih dari seorang istri yang di saat dia itu gelisah, mengkhawatirkan keadaan suaminya, ternyata malah terkuak sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Apakah itu? Langsung aja yuk kupas tuntas. Sekar Hasri, dia adalah seorang ibu muda berusia 25 tahun. Ia menikah dengan seorang pria pujaan hatinya, Evan Tarnado, yang berusia 30 tahun. Sehari-hari, Evan ini mencari rezeki untuk keluarganya menjadi driver taksi online. Dan Sekar, sang istri ini ternyata baru saja lahiran anak kedua. Pasti sedang bahagia-bahagianya ya, dan sekaligus rempong banget. Nih para wanita yang udah punya anak pasti paham banget dong gimana rempongnya. Jadi belum aja genap 40 hari nih Sekar lahiran, ia malah dikejutkan dengan sang suami yang tidak kunjung pulang-pulang dari kerjaannya mengantarkan penumpang taksi online. Jadi malam itu di tanggal 19 Maret 2021 ya, Evan itu terrecord terakhir kali mengantarkan penumpang ke kawasan Sungai Lilin Muba. Ditungguin sampai malam, suaminya itu gak datang-datang. Lalu dia coba ya untuk menghubungi ponsel suaminya, tapi tidak aktif. Kan rekan kerja suaminya itu gak ada yang tahu nih di mana keberadaannya Evan. Lalu Sekar pun akhirnya semakin gelisah ya, dan dia juga jadi ketakutan gitu loh. Jangan terjadi sesuatu nih yang tidak baik kepada suaminya. Bisa kebayangkan ya teman-teman gimana kondisi psikisnya Sekar saat itu. Ditambah lagi nih tangisan dari buah hatinya. Dan keesokan harinya Sekar pun sudah nggak bisa lagi menahan gelisah di dalam hatinya. Lalu dia pun pergi nih mendatangi tempat di mana biasa suaminya dan juga teman-teman seprofesi suaminya itu untuk menunggu orderan. Sambil menangis dan dia tuh udah kayak nggak tahu gitu harus melakukan apa, dia pun meminta tolong kepada teman-teman suaminya, komunitas driver taksi online gitu ya, untuk membantunya melaporkan hal ini ke polisi. Dan karena kasihan, pastinya jiwa persaudaraan dari sesama driver online itu kan lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi mereka ini pun bersedia nih untuk menemani Sekar melaporkan hal ini ke polisi yang mengatakan bahwa suaminya ini tiba-tiba menghilang. Karena mereka juga khawatir nih kalau misalnya Evan itu mungkin saja gitu loh menjadi korban begal.
alhamdulillahnya ya teman-teman, laporan Sekar ini pun tuh langsung segera ditanggapi oleh pihak kepolisian. Polisi itu segera gitu ya turun tangan untuk menyelidiki dan mencari keberadaannya Evan, dibantu bersama-sama dengan komunitas driver taksi online. Lalu berita hilangnya Evan ini pun langsung ya mulai disebar di grup-grup WhatsApp, Facebook, pokoknya berbagai sosial media gitu. Dan akhirnya alhamdulillah 2 minggu kemudian anggota kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Jatantras Polda Sumsel akhirnya berhasil nih menemukan jejaknya Evan yang ternyata berada di Lampung, dan yang mengejutkan dia berada di rumah seorang perempuan yang diketahui bernama Melissa. Nah, saat polisi itu datang ke rumah tersebut menjemput Evan, yang tahu dia lagi apa? Lagi santuy dia teman-teman, bobo siang dianya bersama perempuan. Aduh, nggak tahu kah dia ya, hampir satu provinsi nih kayaknya khawatir dengan keadaan Evan. Dia malah happy aja tuh, kayak nggak ada beban hidupnya gitu loh. Dan saat itu ya, seorang polisi yang bertugas itu sempat berkata, betul kamu ini ya, kami capek-capek panas-panas, khawatir mencari kamu. Ternyata selama ini kamu malah enak-enakan santai di sini. Ikut kami segera ke kantor polisi bersama mbaknya ini, biar dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sambil menunggu Evan dan juga Melissa ini bersiap, lalu polisi pun mengabarkan hal ini kepada Sekar sang istri, bahwa Evan, si suami ini sudah ditemukan di Lampung dalam keadaan yang sehat walafiat. Namun saat itu polisi masih merahasiakan ya perihal sang perempuan itu. Dan mendengar suaminya ini ternyata baik-baik saja, Sekar pun akhirnya bersyukur banget teman-teman. Dengan semangat gitu ya, dia segera bersiap untuk mendatangi kantor polisi. Lalu Evan dan Melissa ini tadi kan sampai nih di Polda Sumsel. Evan pun langsung menceritakan awal mula kejadiannya. Jadi hari itu setelah ia mengantarkan penumpang nih ke Sungai Lilin Muba, ia pun langsung balik ke Palembang tapi nggak pulang ke rumah, melainkan malah menemui Melissa yang diketahui berusia 24 tahun yang tinggal di Kecamatan Kertapati. Dan ternyata sehari-harinya Melissa ini bekerja sebagai seorang pemandu lagu di sebuah tempat karaoke. Ya, saya menginap bersama Melissa di rumah kontrakan. Lalu kami pun memutuskan gitu ya pergi untuk ke Lampung. Tujuannya mereka ini untuk menemui orang tuanya Melissa nih teman-teman, yang ternyata sekaligus meminta restu atas pernikahan siri yang telah mereka lakukan. Dan Evan pun kemudian diizinkan nih untuk tinggal di rumah orang tua Melissa di Lampung. Evan juga bercerita kepada polisi bahwa ternyata dia tuh sempat ribut nih dengan mertua di Palembang. Dan itu adalah alasannya katanya dia memutuskan untuk pergi dan meninggalkan istri serta anak-anaknya. Ya sebenarnya sih ada rencana pulang, tapi kan udah keburu begini katanya gitu. Saat Sekar ini datang ke kantor polisi, dia itu terkejut banget teman-teman. Kok suaminya ini duduk berdampingan dengan perempuan yang terlihat sedang menangis. Ya, polisi pun menjelaskan bahwa Evan selama ini hidup bersama perempuan itu tinggal seatap. Waduh, bisa kalian bayangin kan teman-teman, hancur banget hatinya Sekar saat itu. Seketika yang dia bahagia karena mau bertemu suaminya, langsung berubah menjadi amarah. Tapi saat itu dia pun udah pasrah dan menyerahkan semuanya kepada polisi ya. Dan kemudian Sekar ini menyampaikan bahwa dia itu sangat memohon maaf kepada semua pihak, baik polisi, komunitas driver taksi online, dan juga semua masyarakat yang ikut membantu mencari Evan, ikut mengkhawatirkan Evan, karena Sekar ini merasa dia sudah membuat repot semua pihak. Gitu apa cuman nggak terjadilah intinya. Jadi aku terima kasih untuk pihak dari kepolisian, wartawan, media massa, seluruh orang-orang yang sudah bantu aku terlibat, baik dari sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan dari pihak driver, dari ADO, seluruhnya aku minta maaf, aku terima kasih banyaknya. Sudah. Hak ya Allah Mbak Sekar, semoga dibesarkan ya hatimu. Dan saat ini dia tidak ingin memberikan tanggapan negatif tentang suaminya. Yang pasti dia sudah
nggak lagi mau bersama dengan suaminya, dan dia mengatakan bahwa dia akan fokus untuk menghidupi kedua orang tuanya dan juga anak-anaknya. Jadi dia akan berpisah intinya dengan suaminya. Ya, saat ini pihak polisi pun menunggu ya laporan terkait dari kasus atas perselingkuhan dan perzinahan. Dimana sebelumnya laporan yang masuk dari Mbak Sekar itu kan hanya terkait orang hilang. Dan untuk laporan pertama ini sudah terungkap, udah clear gitu kasusnya. Ternyata suaminya ini menghilang bersama seorang teman wanita dan bukan diculik apalagi dibegal. Dan demikianlah teman-teman kisah tega dari sang suami yang sudah dengan tanpa berpikir gitu ya dia membuat cemas keluarganya. Gimana menurut kalian teman-teman? Kasih komentar kalian ya. Dan terakhir thank you banget buat semua yang udah menonton video ini. Semoga video ini ada hikmah yang bisa kita petik, dan ingatlah selalu hati-hati dan waspada. Thanks ya buat teman-teman yang udah request, dan yang belum request follow Instagramku, DM di sana, sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.